Kita simak bersama-sama perjalanan kisahnya berikut ini. Di sebuah kota besar yang sibuk, hidup seorang pendeta perempuan bernama Hannah Kristanti. Di usia 35 tahun, ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana, penuh kasih, dan begitu mencintai jalan hidupnya sebagai pelayan Tuhan. Ia belum menikah, bukan karena tak ada yang mendekati, tetapi karena hatinya belum menemukan seseorang yang benar-benar membuatnya merasa lengkap. Suatu hari, Hannah diundang untuk menghadiri sebuah seminar lintas agama di Jakarta. Di acara itu, ia bertemu dengan Rizky Ramadan, seorang pemuda 32 tahun asli Jakarta Selatan yang bekerja sebagai konsultan bisnis. Rizky adalah tipe pria yang santai, humoris, dan punya pemikiran terbuka. Meskipun ia seorang Muslim, ia selalu tertarik untuk berdiskusi tentang berbagai agama dan filosofi kehidupan. Pertemuan pertama mereka terjadi di ruang diskusi kecil setelah seminar. Hannah, dengan sikapnya yang tenang dan penuh percaya diri, mengajukan beberapa pertanyaan kritis tentang Islam. Rizky, dengan senyum khasnya, menjawab dengan cara yang ringan namun penuh makna. "Menurutmu, apa yang membuat Islam begitu menarik?" tanya Hannah sambil menyeruput tehnya. Rizky tersenyum, menatapnya dengan tatapan penuh arti. "Bagiku, Islam itu damai. Sederhana, tapi dalam. Aku merasa semakin belajar, semakin banyak yang bisa kupahami tentang hidup." Percakapan mereka terus berlanjut, tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Rizky tak bisa memungkiri, ada sesuatu dalam diri Hannah yang membuatnya terpesona. Begitu juga Hannah, ia mulai menyadari bahwa Rizky berbeda dari pria-pria yang pernah ia temui sebelumnya. Sebelum berpisah, Rizky mengulurkan tangan. "Aku senang ngobrol sama kamu. Kalau berkenan, mungkin kita bisa bertukar kontak? Aku ingin tahu lebih banyak tentang perspektifmu juga." Hannah ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk dan memberikan nomor ponselnya. Sejak saat itu, sejak pertemuan di seminar itu, komunikasi antara Hannah dan Rizky semakin intens. Awalnya, mereka hanya berbagi pandangan tentang kehidupan, agama, dan makna spiritualitas. Namun, seiring waktu, percakapan mereka mulai terasa lebih personal. Malam itu, Hannah duduk di balkon apartemennya, menatap langit Jakarta yang dipenuhi gemerlap lampu. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari Rizky. "Rizky, lagi ngapain? Jangan bilang masih sibuk baca buku teologi." Hannah tersenyum kecil sebelum membalas. Hannah, hahaha, tapi kamu benar. "Aku sedang membaca tentang sejarah gereja awal." Tak butuh waktu lama, ponselnya berdering. Rizky menelepon. "Kamu nggak bosan baca buku terus?" tanyanya dengan nada menggoda. "Aku suka belajar," jawab Hannah santai. "Lagian, bukankah kamu juga sering membaca tafsir dan sejarah Islam?" Rizky tertawa kecil. "Iya sih. Tapi kalau terus-terusan belajar tanpa ngobrol santai, hidup jadi terlalu serius." Mereka pun mengobrol panjang malam itu. Dari hal-hal serius hingga obrolan ringan tentang hobi dan masa kecil. Hannah mulai menyadari bahwa ada kehangatan dalam percakapan mereka. Rizky bukan hanya teman diskusi yang menyenangkan, tapi juga seseorang yang membuatnya nyaman. Seiring waktu, perasaan itu tumbuh tanpa disadari. Mereka semakin sering bertemu, baik di acara diskusi maupun sekadar makan siang bersama di kafe kecil di sudut Jakarta. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai mengusik hati Hannah. Suatu hari, setelah menghadiri kebaktian sore, ia duduk sendirian di bangku gereja, merenungkan hubungannya dengan Rizky. Ia sadar bahwa perasaannya terhadap pria itu semakin dalam, tetapi ada dinding besar di antara mereka, keyakinan.
Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada seorang muslim, batinnya. Di sisi lain, Rizky juga mulai merasa berbeda. Ia menyukai Hana bukan hanya karena kepintarannya atau cara berpikirnya yang kritis, tetapi karena hatinya yang tulus. Namun, ia tahu hubungan ini tak akan mudah. Sore itu, mereka bertemu di sebuah taman kota. Rizky minatap Hana dengan mata yang penuh kebimbangan. Aku ingin jujur, Hana, katanya pelan. Aku nggak tahu bagaimana perasaanmu, tapi aku merasa, aku mulai menyukaimu lebih dari sekadar teman. Hana terdiam. Dadanya berdebar kencang. Ia menatap pria itu, mencoba menemukan jawaban yang tepat. Rizky, ini tidak mudah, jawabnya lirih. Kita berbeda, dan aku takut ini akan menyakitkan untuk kita berdua. Rizky menggila napas. Aku tahu. Aku pun berpikir hal yang sama. Tapi, apa salah kalau kita memberi kesempatan? Hana tak menjawab. Hatinya berkecamuk. Ia tahu ini bukan sekadar perasaan sesaat. Tapi, apakah ia siap menghadapi konsekuensinya? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Setelah percakapan di taman, Hana merasa pikirannya penuh. Ia mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, tetap melayani jemaatnya, tetap membaca dan merenung, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Perasaan itu terus mengusiknya, perasaan yang ia coba hindari, tetapi semakin sulit ia sangkal. Di sisi lain, Rizky juga merasakan hal yang sama. Ia ingin tetap dekat dengan Hana, tetapi ia juga tahu bahwa perbedaan keyakinan bisa menjadi tembok besar di antara mereka. Namun, bukankah cinta seringkali menembus batas yang tak terlihat? Suatu malam, saat hujan turun membasahi kota, Hana duduk di ruang kerjanya, menatap layar ponselnya. Ada sebuah pesan dari Rizky yang belum ia balas sejak siang tadi. Rizky, Hana, aku ingin bicara. Boleh aku menemuimu malam ini? Ia ragu sejenak, tetapi akhirnya mengetik balasan. Hana, baik, kita bisa bertemu di kafe biasa. Ketika Hana tiba di kafe itu, Rizky sudah menunggunya dengan secangkir kopi di hadapannya. Begitu melihat Hana masuk, Rizky tersenyum, tetapi ada kegelisahan di matanya. Terima kasih sudah mau datang, katanya. Hana duduk di depannya, menghangatkan tangannya di sekitar cangkir teh yang baru saja disajikan. Ada apa, Rizky? Tanyanya lembut. Rizky menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, aku tahu ini sulit buat kita berdua, tapi aku nggak bisa membohongi perasaanku. Aku benar-benar mencintaimu, Hana. Hana merasakan dadanya bergetar. Kata-kata itu begitu tulus, begitu jujur. Tetapi ia tahu ini bukan hanya tentang perasaan. Rizky, aku juga menyukaimu. Akhirnya ia mengaku. Tapi aku takut. Aku takut melukai orang-orang di sekitarku. Aku takut kehilangan jati diriku. Rizky mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku nggak ingin memaksamu untuk melakukan sesuatu yang nggak kamu yakini. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada di sini, apapun yang terjadi. Malam itu, mereka berbicara lebih dalam tentang perasaan mereka, tentang keyakinan, tentang masa depan. Hana mulai bertanya-tanya, apakah mungkin Tuhan mempertemukan mereka bukan sebagai sebuah kebetulan? Apakah mungkin ada sesuatu yang harus ia pelajari dari kehadiran Rizky dalam hidupnya? Sejak malam itu, Hana mulai membuka pikirannya lebih luas. Ia mulai membaca tentang Islam bukan sebagai bahan perbandingan, tetapi dengan hati yang lebih terbuka. Ia mulai bertanya, berdiskusi, dan bahkan sesekali menemani Rizky ke acara kajian hanya untuk mendengar dan memahami. Pergolakan hati Hana semakin besar. Ia tidak ingin mengambil keputusan gegabah,
tetapi ia juga tidak bisa lagi mengabaikan apa yang perlahan mulai tumbuh dalam dirinya. Di satu sisi, ada kehidupannya yang sudah ia jalani selama ini, dengan semua pengabdiannya. Di sisi lain, ada sesuatu yang baru, yang memanggilnya untuk mencari kebenaran lebih dalam. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan. Hari-hari berlalu, dan Hana semakin sering merenung. Ia masih menjalankan tugasnya sebagai pendeta, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia mulai melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas. Suatu sore, ia duduk di bangku taman gereja setelah ibadah selesai. Matanya menatap ke langit, pikirannya melayang jauh. Sejak ia mengenal Rizky, banyak pertanyaan yang muncul dalam hatinya. Pertanyaan yang selama ini tidak pernah ia pikirkan. Tidak jauh dari situ, salah satu rekan pendetanya, Pastor Daniel, memperhatikannya. Ia kemudian mendekati Hana dan duduk di sebelahnya. "Kau terlihat berbeda akhir-akhir ini, Hana," katanya lembut. "Ada sesuatu yang mengganggumu." Hana tersenyum samar. "Aku hanya sedang berpikir, Pastor, tentang kehidupan, tentang iman, tentang segalanya." Pastor Daniel mengangguk. "Tidak ada yang salah dengan berpikir, Hana. Kadang Tuhan memang membimbing kita melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul di hati kita." Hana terdiam. Kata-kata itu terasa begitu dalam baginya. Di sisi lain, Rizky juga mengalami pergulatan batin. Ia takut kehilangan Hana, tetapi ia juga tidak ingin memaksanya. Ia tahu bahwa iman adalah perjalanan yang sangat personal. Suatu malam, mereka bertemu lagi di kafe langganan mereka. Hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela, menciptakan suasana yang tenang namun penuh makna. "Kamu baik-baik saja?" tanya Rizky, memperhatikan wajah Hana yang tampak lebih murung dari biasanya. Hana mengangguk pelan. "Aku sedang berpikir banyak akhir-akhir ini, Rizky. Tentang kita, tentang kemana arah hubungan ini akan berjalan." Rizky tersenyum tipis. "Aku juga berpikir hal yang sama. Aku tahu ini tidak mudah buatmu. Aku hanya ingin kamu tahu, apapun keputusanmu, aku akan tetap menghormatimu." Hana menatapnya dalam-dalam. Ada ketulusan di mata Rizky yang membuat hatinya semakin goyah. "Aku ingin lebih memahami, Rizky," katanya akhirnya. "Aku ingin belajar, bukan hanya karena kamu, tapi karena aku benar-benar ingin tahu." Rizky terkejut, tetapi ia bisa melihat ketulusan di mata Hana. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang dulu begitu teguh dengan imannya kini mulai membuka hati untuk mencari kebenaran. Sejak saat itu, Hana mulai belajar lebih dalam tentang Islam. Ia membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, dan berdiskusi dengan Rizky serta beberapa teman muslimnya. Awalnya, ia merasa asing, tetapi semakin lama ia merasa ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Suatu sore, Hana memutuskan untuk pergi ke sebuah masjid di Jakarta. Ia ingin melihat dan merasakan suasana ibadah umat muslim secara langsung. Saat ia melihat orang-orang berwudhu, melaksanakan sholat dengan khusyuk, hatinya bergetar. Ada rasa damai yang mengalir dalam dirinya. Di tengah keheningan masjid, Hana duduk diam, merenung. Ia sadar bahwa perjalanan spiritualnya telah membawanya ke titik ini. Ia mulai mempertanyakan kembali keyakinan yang selama ini ia pegang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa mungkin Tuhan sedang membimbingnya ke arah yang berbeda. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Sejak kunjungannya ke masjid, hati Hana semakin gelisah. Setiap malam ia berdoa, memohon petunjuk dari Tuhan. Ia tahu bahwa perjalanannya selama ini bukan kebetulan. Namun,
Ia juga sadar bahwa keputusannya akan membawa konsekuensi besar, bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Di gereja, Hana mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Saat membaca Alkitab, pikirannya sering melayang, membandingkan dengan ayat-ayat yang pernah ia baca di Al-Quran. Ia tidak bisa mengabaikan bahwa ada sesuatu dalam Islam yang semakin menarik hatinya, kesederhanaan, kedamaian, dan keteraturan dalam ajarannya. Namun, ketakutan juga menyelimuti dirinya. Bagaimana dengan jemaat yang telah ia bimbing selama ini? Bagaimana dengan keluarganya? Bagaimana dengan rekan-rekan pendetanya? Di sisi lain, Rizky juga merasakan perubahan dalam diri Hana. Suatu malam, mereka bertemu di sebuah taman kota. Hana tampak lebih tenang, tetapi ada ketegasan dalam sorot matanya. "Aku ingin jujur, Rizky," katanya pelan. "Aku merasa semakin dekat dengan Islam, tapi aku masih takut. Aku takut mengecewakan orang-orang yang selama ini mempercayai dan menghormatiku." Rizky menggenggam tangannya dengan lembut. "Aku tidak ingin kamu mengambil keputusan hanya karena aku, Hana. Jika kamu memilih jalan ini, pastikan itu karena hatimu benar-benar yakin." Hana menarik napas panjang. "Aku tahu. Aku butuh waktu, Rizky. Tapi satu hal yang aku yakini, aku tidak bisa berpura-pura lagi. Ada sesuatu dalam Islam yang telah menyentuh hatiku dengan cara yang tidak pernah kurasakan sebelumnya." Rizky tersenyum penuh pengertian. "Aku akan selalu mendukung apapun keputusanmu." Malam itu, Hana merasa semakin mantap. Ia tahu, ini bukan tentang Rizky, bukan tentang siapapun, tetapi tentang dirinya dan Tuhan. Beberapa minggu kemudian, Hana membuat keputusan besar. Ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pendeta. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Jemaatnya bertanya-tanya, rekan pendetanya mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, tetapi Hana tetap teguh. Di hari terakhirnya di gereja, ia berdiri di depan jemaat, menyampaikan kata-kata perpisahan. "Aku bersyukur telah menjalani perjalanan ini bersama kalian. Tetapi ada sesuatu dalam hatiku yang memanggilku ke jalan yang berbeda. Aku harap kalian mengerti bahwa ini adalah keputusan yang telah kupikirkan dengan sangat matang." Air mata menetes di pipinya saat ia mengucapkan kata-kata itu. Ia tahu, ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan baru dalam hidupnya. Beberapa hari kemudian, di sebuah masjid kecil, Hana duduk di hadapan seorang ustaz. Dengan hati yang mantap, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air mata mengalir di pipinya. Di belakangnya, Rizky menyaksikan dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ini adalah momen yang sangat besar dalam hidup Hana. Hana tersenyum, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Akan ada banyak tantangan di depan, tetapi satu hal yang pasti, ia telah menemukan rumah baru untuk hatinya. Hari itu, setelah mengucapkan syahadat, Hana merasa seperti dilahirkan kembali. Ada ketenangan yang mengalir di hatinya, perasaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, ia juga sadar bahwa perjalanan ini baru dimulai. Di luar masjid, Rizky menunggunya dengan senyum hangat. Bejda Hana Mendekat. Rizky Berkatapellen. Selamat datang di perjalanan baru, Hana. Hana menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Rizky. Tapi aku tahu ini tidak akan mudah. Banyak hal yang harus aku hadapi setelah ini." Rizky mengangguk. "Aku tahu. Tapi kamu tidak sendiri. Aku akan selalu ada di sini untuk mendukungmu."
Hana tersenyum. Meskipun ia tahu masih banyak tantangan yang menunggunya, ia merasa lebih kuat karena ada seseorang yang mendampinginya. Tantangan pertama, keluarga dan jemaat. Seperti yang sudah ia duga, keputusannya untuk masuk Islam tidak diterima dengan mudah oleh keluarganya. Ibunya menangis, ayahnya marah besar, dan beberapa teman dekatnya bahkan memilih untuk menjauh. Suatu malam, ia mendapat telepon dari Pastor Daniel, mentor yang selama ini sangat menghormatinya. "Hana, aku tidak mengerti. Kau telah mengabdikan hidupmu di gereja. Mengapa kau memilih jalan ini?" Hana menggila napas. "Aku telah mencari jawaban, Pastor, dan aku menemukannya dalam Islam. Aku tidak membenci gereja, aku tidak menyesali masa laluku, tapi hatiku kini menemukan kedamaian di tempat yang berbeda." Ada keheningan di seberang telepon sebelum Pastor Daniel akhirnya berkata, "Jika itu keputusanmu, aku hanya bisa berdoa agar kau menemukan kebahagiaan. Tapi ingat, jalan yang kau pilih ini akan penuh ujian." "Aku tahu," jawab Hana, "dan aku siap menghadapinya." Perjalanan baru dalam Islam. Setelah masuk Islam, Hana mulai belajar menjalankan ibadah. Sholat 5 waktu, puasa, dan memahami lebih dalam ajaran-ajaran Islam. Di bulan Ramadan pertamanya, Hana merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Menahan lapar dan dahaga bukan sekadar ujian fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang menguatkan jiwanya. Suatu malam, setelah berbuka puasa bersama Rizky dan beberapa teman muslimnya, ia berkata, "Dulu aku berpikir bahwa ibadah itu hanya tentang kewajiban. Tapi kini aku menyadari bahwa ibadah adalah tentang hubungan antara aku dan Tuhan." Rizky tersenyum. "Itulah Islam, Hana." Kesederhanaan yang penuh makna. Cinta yang semakin kuat. Perjalanan spiritual Hana juga membawa hubungan dengan Rizky ke arah yang lebih dalam. Setelah melalui banyak ujian dan rintangan, mereka akhirnya memutuskan untuk menikah. Di hari pernikahan mereka, Hana mengenakan gaun putih sederhana dengan kerudung lembut yang membingkai wajahnya. Di sisi lain, Rizky menatapnya dengan penuh haru. Saat akad nikah berlangsung, air mata kebahagiaan menetes di pipi Hana. Ia tak pernah menyangka bahwa perjalanan panjangnya akan membawanya ke titik ini, menemukan keimanan dan cinta dalam satu waktu. Setelah akad, Rizky menggenggam tangan Hana dan berbisik, "Terima kasih telah memilih perjalanan ini bersamaku." Hana tersenyum. "Bukan hanya bersamamu, Rizky, tapi bersama Tuhan yang telah membimbingku ke jalan ini." Dan di sanalah kisah mereka benar-benar dimulai. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat, menambah literasi, dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berada di jalan kebaikan yang penuh perbaikan yang lebih berkualitas lagi di dalam melaksanakan amanah kehidupan ini, dengan selalu bergantung kepada Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di channel yang keren beken inspiratif ini. Atas perhatian dan dukungan sobatku semoga menjadi nilai kebaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.